Elizabeth ini sempat berpartisipasi dalam sesi sadomasokis, di mana dalam sesi ini dia mendorong beberapa klien untuk melakukan pelecehan seksual. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi hari ini aku kembali untuk menceritakan sebuah kasus kriminal yang melibatkan seorang anak kecil berusia 11 tahun pada waktu itu. Di usianya yang masih terbilang sangat kecil ini, dia sudah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin yang katanya hanya untuk kesenangannya aja. Jadi seperti apa ceritanya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke bagian pertama. Jadi geng, kasus kriminal ini melibatkan seorang remaja bernama Mary Flora Bell, lahir pada 26 Mei 1957 di Coatbridge, Northumberland di Inggris. Jadi kalau sekarang ini usianya itu sekitar 67-an lah. Dan Mary ini anak kedua rupanya dari kakak perempuannya yang bernama Catherine. Nah, nggak banyak tentang Mary ini ditemukan geng. Yang jelas dia anak dari Elizabeth Betty Bell yang merupakan seorang wanita penghibur. Setiap malamnya ibu ini sering pergi ke Glasgow untuk bekerja dan meninggalkan anak-anaknya ke sang ayah yang bernama William Billy Bell. Nah, William ini ternyata adalah sosok ayah sambung anak-anak dari Elizabeth, mamanya si Mary kan. Namun Mary menganggap William lah adalah ayah kandungnya karena William menikahi Elizabeth yang saat itu sedang mengandung si Mary. Tapi geng, William ini merupakan seorang pecandu alkohol yang memiliki catatan kriminal perampokan bersenjata. Dan pada saat itu juga dia sempat tertangkap akibat kasus tersebut. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke Mary ya. Jadi sayangnya sebenarnya Mary ini adalah anak yang sangat tidak diinginkan oleh ibunya. Bibinya yang bernama Isami Cricket ini yang saat itu sedang menemani Elizabeth untuk lahiran pada waktu itu, tiba-tiba mendengar teriakan dari Elizabeth yang mengatakan bahwa jauhin aku dari benda itu, ndak mau tengok aku. Singkirkan sejauh-jauhnya benda itu dari aku, gitu katanya. Di beberapa menit ketika Mary ini sudah lahir geng. Maka kebencian Elizabeth terhadap Mary inilah yang mendorongnya untuk melukai atau mencelakakan Mary dari dia masih bayi sampai gede. Karena pada suatu hari di usia 3 tahun, tepatnya pada 1960-an, di rumah mereka di Whitehorse Road di pinggiran Newcastle ini, diketahui Elizabeth pernah menyakiti putrinya, yaitu dengan cara menjatuhkannya dari jendela lantai 1. Jadi ini rumahnya geng. Ya walaupun tampaknya nggak tinggi-tinggi amat ya kan, tapi untuk anak seusianya Mary ini kan berasa tinggi tuh. Jadi sakit tentunya, apalagi mengenai tulang belakang. Nggak sampai di situ aja. Di kesempatan lain, Mary ini pernah diberi obat tidur, lalu dijual ke seorang wanita yang secara mental ini nggak stabil, geng. Sampai-sampai kasus ini mengakibatkan seorang kakak perempuan dari Mary, which is si Catherine ini, pergilah menjemput sang adik sendirian melintasi Newcastle dan dibawa lagi ke rumahnya, yaitu di Whitehorse Road. Serasanya belum puas melakukan hal itu terhadap Mary, di pertengahan tahun 60-an itu, Elizabeth ini sempat berpartisipasi dalam sesi sadomasokis, di mana dalam sesi ini dia mendorong beberapa klien untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Mary ini, geng. Dia menutup mata Mary, mengikat tangannya ke belakang, lalu memaksanya untuk melakukan terhadap para kliennya si Elizabeth. Dan gila-gilanya juga sih Mama Mary ini. Nah terus sampailah Mary ini tumbuh remaja dan disekolahkan di salah satu sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, tepatnya di Laval Junior School di Jalan Scotwood, Newcastle ini. Di sekolah dia sama sekali nggak punya teman karena teman-temannya ini beranggapan bahwa Mary ini kasar dan berperilaku aneh, geng. Kenapa tuh? Karena dia sering kali berantem bersama teman bermainnya maupun cewek atau cowok, sampai pernah dicekik dan pernah juga melempari sebuah pasir ke gadis kecil teman bermainnya. Gara-gara inilah banyak anak-anak di sekolah enggan atau tidak mau bersosialisasi dengan si Mary ini. Tapi dia gak begitu keberatan kalau dia gak punya teman di sekolah, karena diketahui dia memiliki seorang teman yang sangat akrab bernama Norma Joyce Bell yang saat itu berusia 13 tahun, dan Norma ini merupakan putri tetangga sebelah rumahnya. Nah, meskipun nama belakang mereka ini sama-sama ada nama Bellnya, mereka ternyata tidak memiliki hubungan kerabatan atau saudaraan gitu. Jadi Mary ini sering menghabiskan waktu bermainnya ya sama si Norma ini. Sampai suatu ketika, di tanggal 25 Mei 1968, tepat sehari sebelum ulang tahunnya Mary ini, yang ke-11, tiba-tiba ada kabar duka yang melibatkan seorang anak kecil laki-laki ditemukan di rumah kosong dengan keadaan tidak bernyawa. Kenapa tuh nak? Lanjut.
Nah oke geng, jadi sebelum penemuan jasad di tanggal 25 Mei 1968 ini, ternyata ada kejadian yang janggal pada hari Sabtu 11 Mei 1968. Di mana di hari tersebut polisi menemukan anak laki-laki yang sedang berjalan linglung dengan kepalanya yang berdarah di sekitar jalan Margaret di Scotwood. Polisi ini dibuat kaget kan dengan pertemuan itu. Dek, kenapa kau? Kenapa kepala kau berdarah-darah? Dari mana kau ini? Pak polisi, aku didorong dari atas atap. Kakiku kayaknya keseleo sama kepalaku luka besar ini. Tolong Pak polisi, kata si anak ini kan. Polisi yang mendengarkan itu, dia langsung bertanya, kamu sama siapa di situ? Siapa yang dorong kau dari atas atap itu, ah? Udah tau Pak polisi, aku pokoknya tadi bermain sama si Mary, si Norma, sama temen-temen cewek lainnya kan. Tahu-tahu aku dorong dari atas atap, kata si anak lagi. Nah, mendengar hal ini, polisi ini langsung membawa anak laki-laki tadi ke rumah sakit untuk diobati, geng. Gak lama setelah itu, muncullah 3 orang tua dari anak-anak perempuan yang tadi sempat bermain dengan mereka. Ketiga orang tua ini secara bersamaan ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa masing-masing anak mereka ini dicekik sama 2 orang bocah perempuan. Siapa itu? Jadi di sini mereka mencurigai 2 bocah perempuan yang diduga telah mencekik ketiga anak perempuannya dan mendorong si anak laki tadi. Dipanggillah 2 bocah perempuan ini kan. Siapa mereka? Iya, betul sekali. Mereka mencurigai Mary dan Norma. Di situ polisi secara halus bertanya ke Mary sama si Norma. Dek, manis, apa betul tadi bermain sama anak-anak lain di rumah kosong? Ah iya Pak, tadi lagi main. Kenapa emang Pak? Kata si Mary. Kenal nggak sama 3 anak gadis ini? Enggak Pak, saya nggak kenal. Cuma tadi, nah di sini dia bilang nih, cuma tadi kami menemukan anak laki-laki yang udah penuh dengan darah sambil jalan kayak orang linglung Pak. Di situ kami nanya, kenapa kau kepalanya berdarah-darah gitu? Nah terus dijawablah sama anak itu, katanya habis jatuh. Udah, habis itu kita nggak tahu dia kemana kita nggak tahu Pak, gitu kata si Mary ini kan. Tapi Norma membantah di situ deh. Dimana Norma bilang bahwa iya Pak, tadi Mary itu sedang mencekik salah satu anak perempuan pas kita lagi main. Gara-gara saya melihat kejadian itu, saya samperin lah si Mary kan untuk menghentikan perbuatannya. Tapi di situ Mary ini nggak mau Pak, gitu katanya. Masih dicekik aja anak tuh. Nah, mendengar pengakuan dari Norma ini, polisi akhirnya mengetahui sifat kekerasan dari si Mary. Dan awalnya karena mereka berdua ini masih terbilang anak-anak, jadi polisi hanya memperingatkan bahwa perlakuan tadi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi ya dek, nanti perbuatanmu itu masuk penjara loh. Iya Pak, gak diulangi lagi, kata si Mary. Dah tuh kan. Nah terus di tanggal 25 Mei ini jam 15.30 ada 3 anak yang sedang bermain di kawasan rumah kosong yang terletak di Jalan Margaret Road menemukan jasad seorang anak berjenis kelamin laki-laki dengan usianya sekitar 4 tahunan di kamar tidur lantai atas, geng. Nah dari penemuan mereka, langsunglah mereka ini meminta bantuan orang tua mereka untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dan saat polisi itu datang, mereka menemukan korban ini dengan keadaan tubuh yang telentang dan tangan yang sudah ada di ke atas kepala korban, serta bercak darah dan busa di sekitar mulutnya, geng. Tapi dengan kondisi ini mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan pada tubuh si korban. Jadi sempat juga mereka menghubungi seorang pekerja lokal bernama John Hall untuk melakukan resusitasi jantung dan parut, tapi sayangnya itu tidak berhasil. Terus ada nih polisi tiba-tiba ngeh ini. Jangan-jangan ada kaitannya sama si Mary sama si Norma. Karena kan Mary sama si Norma ini sempat ketahuan tuh mencekik anak perempuan itu. Jadi dia keingat dan mencoba untuk mendatangi rumah dan sekaligus rumahnya si Norma. Tapi pas mau nyamperin mereka, ternyata mereka ini nggak ada di rumah, geng. Rupanya Mary sama Norma ini pergi dan mengetuk pintu rumahnya Bibi dari teman mereka yang bernama Martin. Dibilangnya, Bi, kayaknya salah satu anak dari keluarga ini kecelakaan deh. Kayaknya yang ditemuin sama polisi itu Martin, tapi kita nggak begitu tahu pasti karena tubuhnya itu udah berlumuran darah. Mendengar kabar itu akhirnya membuat sekeluarga ini untuk apakah korban yang ditemukan ini adalah salah satu anak dari mereka atau bukan. Dan betulan, geng, korban yang ditemukan ini memang salah satu anak dari mereka yang bernama Martin Brown. Keesokan harinya jasad dari Martin Brown ini akan diotopsi, geng. Tapi sayangnya lagi-lagi mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh si korban dan tidak menemukan apa penyebab kematian tersebut. Dan selagi menunggu putusan lebih lanjut tentang penyebab kematiannya si Martin Brown ini, keesokan harinya ternyata
terdengar kabar lagi bahwa staf menemukan pembobolan di tempat penitipan bayi berlokasi di Woodlands Ranson dengan buku yang sudah tersobek-sobek, meja yang dibalik, dan tinta serta cat poster yang mengotori area properti mereka. Selain itu juga staf ini menemukan ada 4 catatan yang terpisah-pisah dengan bertulisan kurang lebih, "Saya bertanggung jawab atas kematian Martin Brown. Saya membunuhnya agar bisa saya kembali." Entah kembali kemana anak ini. Catatan kedua, "Kami memang membunuh Martin Brown yang dan bajingan itu." Yang ketiga berisi, "Ayo bunuh Fanny dan Vigot." Serta catatan yang terakhir berisi bahwa "Kamu adalah tikus, kami membunuh Martin Brown, dan awas ada pembunuhan lain, Fanny dan Vigot akan kami sekap." Nah, mereka melaporkan ke polisi ini merasa ketawa, ngakak, karena mereka menganggap itu hanya sebuah lelucon yang tidak berasa yang dibuat oleh anak-anak ini. Disitu juga mereka para staf ini dibuat kebingungan, siapa yang nulis kayak gini ya. Terus di tanggal 29 Mei sebelum pemakaman Martin Brown ini, dengan membawa permainan ayam, tiba-tiba Mary dan Norma ini berkunjung ke rumah mamanya Martin dan bilang kalau mereka ini ingin mengajak Martin untuk bermain. Kan? Tapi pas ibunya bilang, "Wah dek, Martin sudah meninggal, kan kemarin dikasih tahu sama kamu." "Oh iya," malah dijawab sama si Mary, "Iya, aku tahu dia sudah mati, aku ingin melihat peti matinya aja." Buset, anak ini kalau dari depanku udah tepat si Mary ini ya. Nah jadi geng, di suatu sore hari tepatnya pada tanggal 31 Juli 1968, kota mereka ini lagi-lagi dibuat geger dengan kehilangan seorang anak kecil berusia 3 tahun bernama Brian Howe setelah bermain di luar rumahnya dengan salah satu saudara kandung dari si Brian ini, anjing peliharaan mereka, dan gak lupa ada siapa? Iya, ada Mary dan Norma lagi, geng. Setelah orang tuanya Brian ini mengetahui bahwa dia bermain dengan mereka, tiba-tiba Brian ini kok nggak kunjung pulang ke rumah. Padahal di luar rumah mereka ini sudah sepi, nggak ada anak-anak lagi. Sampai akhirnya orang tua mereka yang sangat khawatir ini memutuskan untuk melaporkan anak mereka yaitu Brian Howe dan mencari keberadaannya di sekitar Tin Lizzie. Tepat pada jam 11 malam, di antara 2 balok beton besar di atas Tin Lizzie itu mereka menemukan kok seperti ada manusia yang disembunyikan di situ. Bergegaslah mereka untuk mengecek penemuan itu dan udah pasti tahu nih siapa. Itu adalah jasad Brian Howe yang ditemukan dengan keadaan tubuhnya yang ditutupi dengan rumput-rumput liar. Kondisi tubuh Brian ini ditemukan juga pada bibir, beberapa memar serta cakaran yang sangat terlihat jelas di lehernya, geng. Dan mereka pun menemukan ada sepasang gunting kecil yang patah dan tergeletak dekat kakinya si Brian ini. Terus singkat cerita, hasil dari pemeriksaan mayat tersebut disimpulkan bahwa Brian meninggal 7 jam lebih sebelum mayat ini ditemukan akibat pencekikan beberapa luka tusuk yang terdapat di kaki Brian, hingga hidungnya ditutupi dengan satu tangan yang memegangi lehernya, geng. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ketika mereka juga menemukan bahwa rambutnya telah dipotong dari kepalanya, alat kelamin yang dimutilasi, ya ampun, sama ada ukiran luka berinisial M yang pada saat itu ditemukan di area perutnya si Brian ini, geng. Akhirnya dari penemuan Brian yang sangat-sangat tragis ini memicu pemburuan besar-besaran. Lebih dari 100 detektif yang turun tangan ditugaskan untuk penyelidikan di seluruh kota tersebut. Jadi geng, penyelidikan ini berlangsung pada tanggal 1 Agustus di mana lebih dari 1.200 anak yang telah diinterogasi termasuk Mary dan Norma. Menurut para saksi, Mary dan Norma lah anak terakhir yang sedang bermain dengan Brian Howe ini sebelum Brian ditemukan meninggal. Dalam interogasi tersebut, Norma tampak bersemangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si detektif. Sementara Mary hanya duduk dan menjadi seorang yang pendiam. Dua gadis itu telah mengelak dan bertentangan dalam pernyataan mereka di awal. Dia bilang memang kita bermain sama si Brian, Pak, tapi setelah itu kita nggak lihat lagi, kata si Norma. Besoknya, Mary menyaksikan bahwa, "Pak, saya baru ingat kalau saya melihat ada anak laki-laki yang berusia kurang lebih 8 tahun yang bermain dengan Brian di sore hari itu, dan saya juga melihat anak laki-laki itu telah memukuli si Brian."
Dia juga mengatakan bahwa dia melihat anak laki-laki tersebut sempat memotong ekor kucing dengan gunting kecil dan menjadikan salah satu kakinya ini bengkok. Kata dia gitu kan. Tapi pernyataan si Mary ini membuat kepala detektif inspektur bernama James Dobson menduga bahwa pelakunya ini pasti kau, Mary, karena polisilah yang tahu tentang gunting rusak yang ditemukan di TKP itu, geng. Dan anak lelaki yang disebutkan Mary ini ternyata sedang berada di Bandara Internasional Newcastle di sore hari tepat pada hari kejadian Brian ini menghilang. Sampai akhirnya di tanggal 4 Agustus pada sore hari, orang tua Norma ini memutuskan untuk menghubungi polisi karena putri mereka, which is si Norma ini, ingin mengakui semua kejadian yang menimpa si Brian Howe ini. Udah sampailah James Dobson ini ke rumahnya Norma untuk menanyakan sejauh mana dia mengetahui kejadian yang menimpa si Brian Howe. Itu Norma mengakui semua kejadian itu dan mengatakan bahwa Mary lah yang telah membawa Brian ke tempat yang ada di Tin Lizzie, di mana Mary memperlihatkan bagaimana cara dia mencekik si Brian ini, gitu. Mary pun sempat mengatakan ke Norma ini bahwa dia sangat senang kali mencekik si Brian ini. Terus gimana sampai ada luka berinisial M itu, Norma? Jadi gini Pak, dia melukai perutnya si Brian itu menggunakan silet. Sambil ditunjukkannya lokasi tersebut, tempat persembunyian silet itu kan. Lamanya pengakuan dari Norma ini. Akhirnya keesokan harinya di tanggal 5 Agustus, mereka mencoba untuk menginterogasi Mary di rumahnya. Tapi sampai di sana dan mulai menginterogasi si Mary, justru Mary ini berontak dan mengatakan, "Anda jangan coba-coba mencuci otak saya. Saya akan meminta pengacara untuk membebaskan saya dari masalah ini ya Pak." Itu kata Mary. Bingung dong detektif-detektif ini kan. Pergi lagi mereka ke rumahnya si Norma untuk mempertanyakan apa betul-betul kau melihat Mary ini mencekik si Brian. Sudah Pak, semua pernyataan yang saya katakan ini adalah benar bahwa Mary adalah pelaku pencekikan serta yang membuat luka berinisial M. Orang saya ada di TKP kok Pak, kata si Norma. Akhirnya dari semua pengakuan itu, Mary diseret dan mulai melangsungkan sidangnya. Jadi di tanggal 17 Desember, 9 hari sidang berlangsung, para juri ini berunding memakan kurang lebih 3 jam 20 menit untuk mempertimbangkan putusan dari mereka. Dan juri mengatakan bahwa Norma ini dibebaskan atas semua tuduhan pembunuhan. Sementara Mary sudah menangis terseduh-seduh karena tetap harus menjalani hukuman dan mempertanggungjawabkan atas kematian Brian Howe. Martin Brown, kalau masih ingat kan, Martin Brown itu ternyata anak yang didorong dari atas atap rumah, berjalan linglung, kepala berdarah. Itu si Martin itu. Dan mereka pun menjadikan Mary ini sebagai pembunuh wanita termuda di Inggris. Dengan usia 11 tahun itu, Mary ditetapkan ke rumah tahanan Durham awalnya. Lalu dipindahkan ke rumah tahanan kedua yang ada di South Norwood, sampai akhirnya dipindahin lagi ke sebuah lembaga pelanggar muda yang ada di Newton Willow, Merseyside. Nah, di tahun awal 1969, Mary adalah satu-satunya perempuan dari banyaknya atau sekitar 24 narapidana lainnya. Nah, gara-gara Mary ini adalah satu-satunya perempuan di 24 narapidana lainnya, dia mengklaim bahwa dia sempat dilecehkan oleh staf dan beberapa narapidana lainnya di dalam penjara. Saat dia dilecehkan itu dia sudah sekitar 13 tahunan ya. Dah habis itu di usianya yang ke-16 tahun, pada bulan November 1973, dia dipindahkan ke penjara bagian penjara aman Homestyle yang ada di Kasser. Saat itu Mary ini mulai membenci aksi pemindahan dia itu karena disebut tidak bisa mengajukan banding pembebasan bersyarat. Kemudian Juli 1976, dia dipindahkan lagi ke penjara terbuka yang namanya Moor Court, di mana dia mengikuti kursus kesekretariatan selama 15 bulan kemudian. Tapi di tahun 1977, Mary kembali menjadi berita utama nasional ketika dia dan salah satu narapidana lainnya yang bernama Annette Price bekerja sama untuk sama-sama melarikan diri dari penjara terbuka tersebut, dan itu berhasil. Tapi kebebasan Mary dan Annette ini tidak berlangsung lama, karena pada 13 September tahun yang sama, dia kembali ditangkap di salah satu rumah seorang pria yang ada di Derbyshire. Diketahui dia sudah mengecat rambutnya menjadi pirang dan juga sempat menyamarkan identitasnya menjadi Mary Robinson.
Begitu juga dengan Annette, dia ditangkap beberapa hari kemudian setelah Mary ini diamankan. Dan pada Mei 1980 di usianya Mary ini yang sudah menginjak 23 tahun telah menjalani kurang lebih 11 tahun di penjara akhirnya dibebaskan. Dia hidup dengan nama barunya dan diberi kesempatan juga untuk menjalani atau membuka lembaran baru. Nama baru, kehidupan baru, ya kan geng? Terus diketahui 4 tahun setelah pembebasannya si Mary ini, tepatnya pada 25 Mei 1984, dia melahirkan seorang anak perempuan yang dijadikan sebagai anak satu-satunya atau anak tunggal, di mana sang putri tersebut sama sekali tidak mengetahui masa lalunya ibunya atau si Mary ini. Oke, jadi itu kasus kriminal penghilangan nyawa yang melibatkan seorang bocah 11 tahun pada saat itu dan berakhir dengan hukuman yang seharusnya hukuman seumur hidup. Tapi dengan pembebasan sekarang, banyak yang berharap semoga Mary ini bisa menjalani lembaran baru tanpa mengulangi lagi masa lalunya yang sangat kejam itu. Oke, segitu aja geng. Kalau ada salah kata dalam penyebutan di video ini mohon dimaafkan. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload video selanjutnya. Jadi cerita apa lagi yang akan dibahas? Bye.